Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua. Kami dari kelompok 2 kami presentasikan hasil dari diskusi kami tentang manusia makhluk yang berpikir. Sebelum itu, perkenalkan saya Ida Mardian Syarahab dengan NIM 0703202053 dan di samping saya Octavia Handayani 0703202031 dan di sampingnya ada Adelia Nurbiazinda Bulu Panjaitan dengan NIM 0703202035. Di sampingnya lagi ada Rika Ramadhani 0703202036 dan yang terakhir kami Maya Sari 0703202039. Oke, langsung saja untuk materi pertama. Di sini ada dibahas tentang filsafat manusia. Filsafat manusia akan dibaca oleh kami Octavia Handayani. Ada saudara Octavia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi tentang filsafat manusia. Nah, jadi yang di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih arti dari filsafat manusia itu. Jadi, secara etimologis, filsafat itu berakar dari bahasa Yunani yang artinya philein, yang berarti cinta, dan sophia, yang berarti kebijaksanaan. Nah, jadi filsafat itu adalah cinta akan kebijaksanaan. Kata sophia dalam pandangan filsafat lebih dari sekedar wisdom dalam bahasa Inggris. Sophia mengandung banyak makna. Beberapa filsuf Yunani seperti Herodotus pada abad 484 sampai 425 sebelum Masehi. Filsafat adalah kebijaksanaan sesuatu yang ada menjadi ada. Kebenaran akan menjadi suatu ilmu pengetahuan. Filsafat juga diartikan sebagai usaha untuk mencari suatu kebenaran berdasarkan pemikiran manusia dengan gejala alam yang ada. Akan dikatakan benar jika gejala alam itu ada. Kemudian di sini ada beberapa pandangan para ahli tentang filsafat manusia. Yang pertama, manusia memiliki rasa trauma atau kagum. Yang kedua, berbicara mengenai manusia yang tergambar dalam pikiran, yaitu banyak macam perspektif yang ada. Yang ketiga, ada juga yang menilai manusia sebagai homo faber, di mana manusia itu adalah hewan yang melakukan suatu pekerjaan sendiri dan bisa gila terhadap kerja. Yang keempat, Marx menunjukkan perbedaan antara manusia dengan binatang tentang apa kebutuhannya. Kemudian yang kelima ada menurut Paulo Freire, manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki hubungan dengan dunia. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Hakikat manusia itu berkaitan dengan unsur pokok yang bentuknya seperti dalam pandangan monotomi, yang telah mencari unsur pokok yang menentukan bersifat tunggal. Kemudian di sini ada juga kedudukan filsafat manusia dalam kehidupan manusia. Yang pertama, memberikan pengertian dan kesadaran kepada manusia akan arti pengetahuan tentang kenyataan yang diberikan oleh filsafat. Yang kedua, filsafat memberikan pedoman hidup terhadap manusia. Pedoman itu mengenai sesuatu yang terdapat di sekitar manusia sendiri, seperti kedudukan dalam hubungannya dengan yang lain. Filsafat itu bukan ilmu positif seperti fisika, kimia, biologi, tetapi filsafat merupakan ilmu kritis yang otonom di luar ilmu-ilmu positif. Baik, sekian dari penjelasan saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudari Octavia Handayani. Selanjutnya di sini ada hubungan filsafat manusia dengan disiplin ilmu lain tentang manusia. Untuk materi ini akan dibacakan oleh saudari Adelia Nurbiazinda Bulu Panjaitan. Kepada saudari dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Ada 3 unsur pembentuk manusia, yaitu yang pertama pengetahuan manusia tentang diri sendiri dan lingkungannya. Yang kedua, manusia dalam hubungannya dengan hidup komunitas manusia ternyata tidak hidup sendirian dalam dunianya, namun ia hidup dalam hubungan dan membutuhkan manusia lain, yang menunjukkan hakikat dari manusia itu yaitu sebagai makhluk sosial.
Yang ketiga, unsur lain yang dapat membantu membentuk manusia sehingga manusia dapat hidup secara lebih baik, lebih bijaksana adalah agama. Dengan kata lain, agama mengandung nilai-nilai yang universal pada hakikatnya mengajarkan yang baik bagi penganutnya. Hubungan filsafat manusia dengan disiplin ilmu lain tentang manusia. Yang pertama, psikologi membahas objek materi, yakni manusia. Ilmu ini hanya membahas manusia dari segi psikis yang dapat diperoleh dari melihat perilaku manusia, menjelaskan gejala-gejala jiwa dan mental. Yang kedua yaitu sosiologi. Sosiologi juga membahas objek materi, yakni manusia. Namun ilmu ini membatasi diri untuk mencoba menjawab perilaku manusia dari ruang lingkup sosialnya, menjelaskan bahwa sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Yang ketiga yaitu antropologi. Antropologi juga membahas objek materi, yakni manusia. Namun ilmu ini membatasi pada pola kebudayaan dan peradaban yang telah diciptakan oleh manusia, menjelaskan hasil-hasil kebudayaan, suku, etnis, dan ras suatu masyarakat yang bersifat lokal. Esensi dan eksistensi filsafat manusia serta peranan manusia. Eksistensi manusia di muka bumi jika ditinjau dari filsafat Soren mengatakan bahwa hidup bukanlah sekedar sesuatu sebagaimana yang dipikirkan, melainkan sebagaimana dihayati. Semakin mendalam penghayatan manusia mengenai kehidupan, maka semakin bermakna pula hidupnya. Kierkegaard menjelaskan dalam karyanya The Present Act bahwa manusia modern menjadi manusia massa. Masifikasi akan menjadi hantu-hantu yang melenyapkan ketunggalan keabadian manusia. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih saudari Adela. Baik, terima kasih kepada saudari Nurfia Gita. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Maesari. Pada saudari, bersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi tentang dualisme, di mana dualisme ini merupakan kenyataan sejati bersifat fisik maupun hal yang merupakan perpaduan materi dan roh. Keberadaan tubuh tidak menolak keberadaan jiwa yang keberadaannya tidak dapat diamati secara indrawi tetapi dapat dibuktikan melalui rasio. Yang selanjutnya yaitu vitalisme, di mana vitalisme ini merupakan kenyataan sejati bersifat energi, daya, kekuatan atau nafsu yang bersifat irasional. Selanjutnya yaitu eksistensialisme yang merupakan esensi manusia bersifat konkret, individual, dinamis, di mana ekster ini merupakan pengertian dari keluar dan sister ini merupakan ada, yang mana istilah eksistensi ini adalah sesuatu yang mampu melampaui dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu strukturalisme yang merupakan menempatkan struktur atau sistem bahasa budaya sebagai kekuatan-kekuatan yang menentukan perilaku bahkan kesadaran manusia, yang mana manusia tidak bebas yang berstruktur oleh sistem bahasa dan budayanya. Selanjutnya yaitu postmodernisme yang mana hampir sama dengan strukturalisme, tapi manusia didominasi oleh sistem-sistem kecil yang bersifat jamak, yang mana aliran postmodernisme ini hampir sama dengan strukturalisme, yang mana para ahli pikir dan ahli filsafat ini memberikan sebuah sebutan kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan manusia di bumi ini. Yang pertama yaitu manusia adalah Homo sapiens, yang artinya makhluk yang mempunyai budi. Yang kedua itu manusia adalah animal rasional, yang artinya binatang yang berpikir. Yang ketiga itu manusia adalah Homo sapiens. Ini juga mempelajari tentang hakikat manusia yang disebut antropologi filsafat. Adapun yang pertama yaitu masalah rohani dan jasmani. Setidaknya terdapat 4 aliran pemikiran yang berkaitan tentang masalah rohani dan jasmani atau sudut pandang unsur pembentuk manusia, yaitu aliran serbajat, aliran serba ruh, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme.
Yang kedua yaitu eksistensi dan peranan manusia. Secara etimologi, eksistensialisme ini berasal dari kata eksistensi, yang mana eksistensi ini berasal dari bahasa Prancis yaitu existence, dari bahasa Latin exister yang berarti muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. Dari kata ex ini berarti keluar dan sister ini yang berarti muncul atau timbul. Beberapa peranan sebagai manusia yaitu pertama, peranan manusia sebagai makhluk individu. Secara bahasa, filsafat diartikan sebagai self-existent yang adalah sumber pengertian manusia akan segala sesuatu. Self-existent ini mencakup pengertian yang amat luas, terutama meliputi kesadarannya dalam diri di antara semua realita. Self-respect, self-narsis, egoisme, martabat kepribadian, perbedaan dan persamaan dengan pribadi lain, khusus kesadaran akan potensi-potensi yang menjadi dasar bagi self-realisme. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Peran Kristus sebagai manusia biasa. Iya. Oke, terima kasih pada saudari Maya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Rika Ramadan. Pada saudari, silakan. Baik, saya akan melanjuti penjelasan tentang peran manusia. Jadi yang kedua itu ada peran manusia sebagai manusia biasa. Setiap manusia memiliki tujuan hidup dari penciptanya hingga kembali kepada Zat yang menciptakan, dan memiliki beberapa tahap kehidupan manusia, memiliki ketergantungan menjadi sistem kehidupan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi, konsekuensi manusia disebut sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia yang lain. Yang ketiga itu ada peran manusia sebagai makhluk sosial. Kata sosial berasal dari bahasa Latin yaitu soci, yang artinya sekutu. Istilah tersebut sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia dalam masyarakat. Misalnya sifat yang mengarah pada rasa empati terhadap orang lain yang disebut dengan jiwa sosial. Yang keempat itu ada peran manusia sebagai khalifah. Khalifah berasal dari khalifah yang berarti mengganti, dan kata khalifah secara harfiah berarti pengganti. Kata khalifah diartikan sebagai pengganti karena yang menggantikan yang di depan. Manusia sebagai khalifah dapat dimaksud secara luas dengan berbagai macam pendapat. Yang kelima itu ada manusia sebagai makhluk spiritual. Secara etimologi, spiritual adalah sesuatu yang paling mendasar, penting, serta mampu menggerakkan dan juga memimpin cara berpikir dan bertingkah laku. Jadi spiritual adalah suatu hubungan makhluk dengan Tuhan yang Sang Pencipta. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari filsafat manusia. Secara praktis, filsafat manusia bukan saja berguna untuk mengetahui apa dan siapa manusia secara menyeluruh, melainkan juga dengan mengetahui siapakah sesungguhnya diri kita di dalam pemahaman tentang manusia yang menyeluruh itu. Sedangkan secara teoritis, filsafat manusia mampu memberikan kepada kita pemahaman yang esensial tentang manusia, hingga kiranya kita bisa meninjau secara kritis asumsi-asumsi yang tersembunyi di balik teori yang terdapat dalam ilmu-ilmu filsafat. Manfaat lainnya mempelajari filsafat manusia adalah mencari dan menemukan jawaban tentang siapakah sesungguhnya manusia itu. Akan tetapi, seperti telah tersinggung di muka, filsafat manusia tidak menawarkan jawaban yang tuntas dan seragam tentang manusia. Kita justru dihadapkan pada kenyataan bahwa banyak filsuf memiliki pendapat yang berbeda tentang apa atau siapa sebetulnya manusia. Oleh sebab itulah, setelah kita mempelajari filsafat manusia, maka paling tidak kita akan dapat sebuah pelajaran berharga tentang kompleksitas manusia yang tidak pernah habis-habisnya ditanyakan apa makna dan artinya. Sekian dari penjelasan saya serahkan ke moderator. Terima kasih pada saudari Rika Ramadhani. Dan untuk materi terakhir di sini akan saya baca sendiri, yaitu tentang hakikat ibadah manusia. Sebagai makhluk yang otonom, manusia lahir dalam keadaan serba misterius. Artinya sangat sulit untuk diketahui mengapa, bagaimana, dan untuk apa kehadirannya itu.
sebagai makhluk yang berjiwa raga, unsur jiwa dan raga manusia itu bukan hal yang berdiri sendiri. Keduanya berada di dalam satu struktur yang menyatu menjadi diri atau pribadi. Juga sebagai makhluk individu yang bermasyarakat, sebagai hubungan antara jiwa dan raga, kedudukannya sebagai individu dan anggota masyarakat juga berada di dalam suatu struktur kesatuan. D. Eksistensi manusia. Dalam hubungan kesaraan manusia tentang eksistensinya terdapat 3 buah jenis eksistensi manusia, yaitu A. Eksistensi kultural, B. Eksistensi sosial, dan C. Eksistensi religius. Dan presentasi kami dari kelompok 2, dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirnya dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.